Seorang pemuda datang melamar kerja office support, namun penampilannya yang lusuh, terutama sepatu robeknya, membuatnya dihina habis-habisan oleh CEO wanita yang angkuh. Namun, hanya pemuda inilah satu-satunya yang memegang kunci untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi merayap perlahan menyelimuti Jakarta. Di tengah keramaian lalu lintas yang memekakan, sebuah gedung kaca menjulang angkuh, memantulkan cahaya matahari pagi yang dingin. Itulah Synergy Corp, salah satu perusahaan investasi terbesar di Asia, tempat di mana ambisi dan kesombongan bersemayam. Di kaki gedung itu, seorang pemuda menarik napas dalam. Namanya Arya, 25 tahun. Wajahnya tampan, namun tertutup oleh penampilan yang sangat sederhana. Kemeja birunya yang pudar sudah disetrika berulang kali, tetapi tetap terlihat lecek. Fokus utamanya bukan pada kemeja itu. Pandangannya tertuju pada sepasang sepatu yang ia kenakan. Sneakers kanvas butut berwarna kelabu, solnya sudah nyaris menyerah pada gravitasi, membuat robekan menganga lebar di bagian depannya. Arya berbisik pada dirinya sendiri. Aku hanya punya ini. Semoga mereka melihat kemampuanku, bukan hanya penampilanku. Dengan langkah mantap, ia memasuki lobi. Lobi Synergy Corp terasa seperti istana es. Marmer mengkilap dan lampu kristal mewah. Seketika, Arya menjadi pusat perhatian. Bisik-bisik dan tawa tertahan langsung menyambutnya. Siapa dia? Sepertinya baru selesai bergulat dengan tempat sampah. Ya Allah, lihat sepatunya. Itu sepatu atau artefak sejarah. Arya mendengar semuanya, namun ia menggenggam erat map lamarannya. Ia menuju meja resepsionis yang dijaga dua wanita berwajah jutek dan make up tebal. Permisi, saya Arya. Saya mau melamar posisi office support, katanya sopan. Kedua wanita itu melirik penampilannya, mata mereka berhenti lama di sepatu Arya, lalu saling bertukar pandangan jijik. Salah satu dari mereka menghela napas panjang, seolah sedang berhadapan dengan masalah negara. Kamu yakin mau wawancara di tempat ini? Dengan penampilan seperti itu, tanya salah satu resepsionis, nadanya penuh penghinaan. Saya tidak punya pakaian lain, jawab Arya jujur. Saat resepsionis itu hendak melontarkan komentar yang lebih menusuk, suara sepatu hak tinggi menggema di lobi. Suara yang tegas, penuh wibawa, dan aroma parfum mahal langsung mendominasi udara. Semua staf langsung berdiri tegak. CEO Novia muncul. Novia berjalan anggun, tinggi semampai, dengan jas hitam yang ketat dan rambut terikat rapi. Wajahnya memancarkan ambisi yang tajam. Ia adalah ratu di wilayah kekuasaannya. Tatapan Novia menyapu lobi. Sesaat, matanya terkunci pada sepasang sneakers butut Arya. Langkahnya terhenti. Ekspresinya berubah menjadi ketidaksenangan yang mendalam. Apa ini? Calon office support atau korban fashion yang salah alamat? Suara Novia dingin dan tajam, membuat lobi hening seketika. Arya hanya bisa menunduk, menyadari bahwa ketakutannya telah menjadi kenyataan. Namun, jauh di dalam dirinya, ada bara api harapan yang belum padam. Resepsionis itu berbisik pelan. Dia melamar posisi office support, Bu. Novia menyipitkan mata, menatap Arya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan pakaian seperti itu, kamu pikir ini audisi badut? Ejek Novia. Arya mengangkat wajahnya, menatap Novia. Saya datang dengan kemampuan, Bu. Bukan dengan penampilan. Beberapa staf menahan tawa, menganggap keberanian Arya sebagai lelucon murahan. Novia mendekat, wajahnya menunjukkan penghinaan tersembunyi. Baik, Arya. Kalau begitu saya sendiri yang akan mewawancaraimu. Saya ingin lihat seberapa berkualitas orang yang berani tampil seperti ini, kata Novia, berbalik cepat, berjalan menuju lift. Arya menelan ludah. Wawancara ini terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia mengikuti langkah Novia yang cepat, menuju ruang rapat di lantai eksekutif. Ruang rapat eksekutif Synergy Corp terasa modern dan dingin, dikelilingi dinding kaca besar yang menampilkan panorama kota. Arya duduk di kursi wawancara, map lamarannya masih tertutup.
Beberapa staf HRD dan humas masuk, dipanggil mendadak, wajah mereka tegang. Novia duduk di ujung meja, tetapi belum sempat mengajukan pertanyaan, ponselnya berdering keras dengan nada dering yang mengganggu keheningan. Ia mengangkatnya, suaranya langsung meninggi penuh ketegangan. Ya, ada apa? 2 hari lagi delegasi Rusia dan Korea. Kenapa baru memberitahu saya sekarang? Suara Novia menciptakan atmosfer mencekam. Wajah staf HRD memucat. Mereka tahu, kerja sama besar ini adalah taruhan penting perusahaan. Tidak. Jangan tunda. Kalau kerja sama ini gagal, kita semua habis. Mengerti? Novia menutup telepon dengan kasar, melampiaskan frustrasinya dengan membanting tablet di meja. Mata tajamnya menyapu seluruh ruangan. Dingin, penuh amarah. Dengarkan semuanya, seru Novia. Suaranya bergetar. 2 hari lagi delegasi Rusia dan Korea datang. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa berbahasa mereka. Lalu, siapa yang akan melakukan negosiasi? Tidak ada yang berani menjawab. Novia menggebrak meja dengan tangannya. Saya minta, temukan orang yang bisa berbahasa Rusia dan Korea sebelum 2 hari. Siapapun yang menemukannya akan saya beri imbalan besar. Ruangan kembali senyap. Arya hanya duduk, merasa wawancaranya telah hilang ditelan badai kemarahan CEO. Tiba-tiba, dengan ragu, Arya mengangkat tangannya perlahan. Semua mata tertuju padanya. Novia memicingkan mata, menatap Arya penuh curiga. Apalagi? Tanya Novia ketus. Bu, kalau boleh, saya saja yang mewakili, kata Arya pelan. Ruangan langsung meledak dalam gelak tawa. Beberapa staf HRD terpingkal-pingkal. Ya Allah, dia bisa bahasa Rusia. Ini lelucon terbaik hari ini, bisik salah satu staf. Novia tidak tertawa. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Arya, menatapnya dari jarak sangat dekat. Kamu bisa bahasa Rusia dan Korea? Tanya Novia, nadanya mengandung penghinaan yang jelas. Arya menatap mata Novia tanpa gentar sedikit pun. Saya bisa, Bu. Untuk pertama kalinya, Novia tertawa sinis. Tawa seorang yang meragukan segalanya. Ia berdiri angkuh, melipat tangan di depan dada. Baik, Arya. Dengarkan. Kalau benar kamu bisa kedua bahasa itu, kamu boleh meminta apa saja dari saya, kata Novia, wajahnya menampilkan tantangan keras. Semua orang menahan napas, termasuk Arya. Novia melanjutkan, menunjuk dada Arya dengan telunjuknya tanpa ragu. Termasuk, jika kamu menyuruh saya untuk menjadi istrimu sekalipun. Matanya menajam, seolah menantang Arya untuk berani bermimpi. Saya pegang ucapan itu, desisnya. Para staf ternganga tidak percaya. Namun, suara Novia berubah tajam seperti pisau. Tapi, kalau kamu hanya bercanda, kalau kamu hanya mencari perhatian, jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di kantor ini lagi. Selamanya. Arya menelan ludah, merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tidak mundur. Saya siap diuji, Bu. Novia menghela napas panjang, lalu menatap staf HRD dengan tatapan memerintah. Siapkan tes resmi sekarang juga. Kita buktikan, apakah kita hanya membuang-buang waktu atau tidak. Beberapa menit kemudian, staf HRD menyiapkan laptop dan daftar percakapan resmi. Semua orang bersiap, bukan untuk menguji, tetapi untuk menyaksikan arogansi seorang pelamar yang akan segera dipermalukan. Seorang staf mulai membacakan dialog bahasa Rusia yang panjang dan rumit, isinya tentang analisis pasar dan strategi investasi. Ia membaca dengan cepat, ingin segera menjebak Arya. Arya mendengarkan dengan saksama. Ruangan hening. Lalu, ia menjawab. Jawaban Arya meluncur dengan lancar, jelas, dan menggunakan diksi formal yang profesional. Aksennya begitu meyakinkan, membuat staf yang membaca terkejut dan menghentikan bacaannya. Semua mata menoleh ke arah CEO Novia, menunggu reaksinya. Novia membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Staf kedua mencoba membalas kekalahan, mengambil file lain dan mulai berbicara dalam bahasa Korea. Kali ini, isinya lebih teknis,
membahas jaminan kualitas produk. Arya kembali menjawab dengan tenang, fasih, dan tanpa keraguan sedikitpun. Ia bahkan menggunakan istilah-istilah bisnis Korea yang menunjukkan pemahaman mendalam. Ruangan berubah sunyi senyap. Hanya suara napas orang-orang yang terdengar, mencerminkan ketidakpercayaan mereka terhadap apa yang baru saja mereka saksikan. Pemuda bersepatu robek ini bukanlah orang biasa. CEO Novia perlahan duduk di kursinya. Tatapannya berubah total. Dari meremehkan, menjadi terkejut, lalu terpaksa mengakui kenyataan di depan matanya. Sisa-sisa ketegangan dari tes bahasa tadi masih menggantung di udara. Para staf yang sebelumnya mencibir Arya kini hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Novia memecah keheningan. "Jadi, kamu benar-benar bisa," ucapnya lirih, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Arya mengangguk sopan. "Seperti yang sudah saya katakan, Bu." Seorang staf office support berani melawan CEO secara langsung. Hal seperti itu nyaris tidak pernah terjadi di Synergy Corp. Novia mengusap pelipisnya, mencoba mencerna semua yang terjadi. 2 hari lagi, investor akan tiba. 2 hari lagi, ia harus menyajikan negosiasi dalam 2 bahasa asing yang tidak dikuasai staf elitnya. Dan sekarang, seorang pelamar office support tiba-tiba muncul sebagai satu-satunya harapan perusahaan. "Siapkan berkas penerimaan kerja untuk Arya," perintah Novia singkat, tanpa menatap staf HRD. Para staf HRD langsung panik saling bertukar pandang. "Berarti dia diterima, ya, Bu?" tanya salah satu staf gagap. "Kalau saya bilang diterima, ya diterima. Atau kalian mau mengurus sendiri para investor Rusia itu?" jawab Novia ketus. Para staf langsung menggelengkan kepala dengan cepat dan bergegas. Sementara itu, Arya berusaha menahan rasa terkejutnya. Ia datang hanya untuk melamar sebagai office support. Sekarang, ia direkrut bukan karena penampilannya, melainkan karena kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh staf senior. Novia berdiri dan menghampirinya. Tatapannya tajam, namun jelas berbeda. Ada rasa ingin tahu yang bercampur dengan kewaspadaan. "Kamu pasti punya alasan mengapa bisa berbahasa Rusia," ujarnya. "Tapi itu akan kita bahas nanti. Sekarang dengarkan ini." Ia berdiri tepat di hadapan Arya, hanya berjarak 1 langkah. "Kamu akan bekerja langsung di bawah pengawasan saya selama 2 hari ini. Kamu akan menerjemahkan saat para investor datang. Kamu akan mempelajari semua informasi perusahaan dalam waktu singkat." Novia berhenti sejenak, dan menambahkan, "Dan saya akan menepati janji saya." Wajah Arya sedikit menegang. Kata-kata Novia tentang tantangan pernikahan itu kembali terngiang di benaknya. Para staf menelan ludah. Novia dikenal sebagai wanita yang tidak pernah menarik kembali perkataannya. Arya mencoba berbicara dengan tenang. "Bu, saya tidak menuntut apapun. Saya hanya ingin bekerja." "Bagus," jawab Novia cepat, seolah tidak ingin membahas janji pernikahan itu lebih lanjut. "Lebih baik fokus pada tugasmu. Para investor itu bukan orang sembarangan. Dan saya tidak suka gagal." Ia berbalik dan memberikan instruksi tegas kepada semua staf yang ada di sana. Semuanya bantu Arya memahami seluk-beluk perusahaan. Dokumen penting, visi misi, sejarah kemitraan, semuanya. Dia harus siap sebelum besok pagi. Para staf langsung berhamburan menuju ruangan masing-masing seperti pasukan yang menerima alarm perang. Arya berdiri, masih memeluk map lamarannya. Inilah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setengah jam kemudian, Arya sudah duduk di ruang kerja kecil bersama 2 staf HRD dan 1 staf humas. Di atas meja terdapat tumpukan dokumen perusahaan, diagram struktur organisasi, dan daftar klien internasional. "Saya harus mempelajari semua ini hari ini," tanya Arya. "Bukan hanya mempelajari," jawab staf humas. "Kamu harus memahaminya dengan cukup mendalam untuk menjelaskannya kepada para investor yang bahkan lebih kritis daripada dosen doktoral." Arya tersenyum tipis. "Baik." Staf itu menatapnya dengan heran. "Kamu tidak takut?" Arya menggelengkan kepala. "Saya lebih takut jika tidak mencoba." Menjelang sore, Arya diberi latihan simulasi penerjemahan. Staf humas mencoba memberikan informasi yang rumit,
seolah sedang menjelaskan produk perusahaan kepada investor asing. Coba jelaskan ini dalam bahasa Rusia, perintah staf itu. Arya mendengarkan saksama, lalu menyampaikannya kembali dengan struktur kalimat yang jelas dan profesional. Staf itu sampai berkedip 2 kali, terkejut dengan kemampuan Arya. Coba dalam bahasa Korea, lanjutnya. Hasilnya sama. Lancar tanpa keraguan. Staf itu memijat kepalanya. Gila. Saya belajar 3 tahun di kampus, tetap saja belepotan. Kamu belajar di mana, Dim? Tanyanya, menggunakan panggilan akrab. Arya tersenyum tipis. Ayah saya adalah guru bahasa asing. Dulu setiap pagi saya dipaksa berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Lalu, di mana dia sekarang? Arya terdiam sejenak. Ayah meninggal ketika saya masih SMP. Suasana ruangan langsung berubah menjadi sendu. Staf itu menatapnya dengan cara yang berbeda, tanpa meremehkan. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat Arya sebagai manusia yang pantas dihormati, bukan sekadar pelamar bersepatu robek. Saat matahari mulai terbenam dan gedung mulai diterangi oleh lampu-lampu kantor, pintu ruangan terbuka. CEO Novia berdiri di sana tanpa mengetuk. Ada yang kurang? Tanyanya. Staf humas menegakkan tubuh. Izin, Bu. Arya sangat cepat menangkapnya. Kami kira akan membutuhkan waktu seharian. Tetapi dia sudah memahami 70% alur perusahaan. Novia menatap Arya. Kali ini tatapannya tenang, tidak meremehkan sedikit pun. Bagus, ujarnya. Mulai besok pagi pukul 7, datang ke ruangan saya. Kita harus menyusun garis besar percakapan untuk para investor. Arya mengangguk. Baik, Bu. Saat Arya hendak keluar, Novia memanggilnya lagi. Arya. Arya berhenti dan menoleh. Novia menatap sepatu Arya yang robek dan kemejanya yang kusut. Saya akan menyiapkan pakaian yang layak untukmu besok. Saya tidak ingin para investor internasional melihat wakil saya berpakaian seperti itu, katanya. Nada suaranya keras, tetapi ada kepedulian yang ia sembunyikan di balik keangkuhan. Sore berganti malam. Arya pulang dengan tubuh lelah, tetapi hatinya tidak sama seperti pagi tadi. Ia datang sebagai pelamar bersepatu robek. Ia pulang sebagai penerjemah yang akan menangani investor internasional. Dan besok pagi, hidupnya akan berubah lagi. Pukul 6.40 pagi hari kedua, Arya berdiri di depan gedung Synergy Corp. Ia mengenakan kemeja yang sama, yang sudah ia cuci dan setrika sekuat tenaga, tetapi tetap terlihat kusut. Sepatunya masih menganga, tetapi sudah ia tata serapi mungkin agar tidak terlalu mencolok. Ia tiba lebih awal 30 menit sesuai perintah. Perasaan gugupnya jauh lebih besar daripada saat melamar pekerjaan kemarin. Hari ini ia akan bekerja langsung di bawah pengawasan CEO yang paling ditakuti di Synergy Corp. Bismillah. Semoga semuanya berjalan lancar, bisiknya. Tepat pukul 7, Arya mengetuk pintu ruang CEO. Dari dalam terdengar suara tegas. Masuk. Arya membuka pintu. Ruangan itu terasa sangat berbeda. Luas, mewah, penuh dengan kaca, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Di tengah ruangan, CEO Novia duduk dengan rambut terikat rapi, mengenakan setelan hitam ketat, dan berekspresi sangat serius. Ia tidak langsung menatap Arya. Duduk, perintahnya. Nada suaranya datar dan dingin, tetapi tidak lagi meremehkan seperti kemarin. Arya duduk, tangannya menggenggam map berisi catatan yang ia pelajari semalaman. Apa yang kamu pelajari dari dokumen yang saya kirim semalam? Tanya Novia, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar komputer. Arya menjawab dengan tenang. Struktur perusahaan, Bu. Visi misi, keunggulan produk, alur negosiasi kerjasama, dan catatan pertemuan terakhir dengan pihak Rusia. Jari-jari Novia berhenti mengetik. Ia menatap Arya untuk pertama kalinya hari itu. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ia tidak menyangka pemuda berpenampilan sederhana ini bisa berbicara selancar itu. Baik. Jelaskan ulang semuanya menggunakan bahasa Rusia, perintah Novia. Arya langsung menjawab, menjelaskan seluruh struktur perusahaan dengan bahasa Rusia yang fasih. Intonasi dan pengucapannya sangat stabil. Sekarang dalam bahasa Korea, lanjut Novia.
Arya mengulangi penjelasannya. Novia menghela napas panjang dan menyandarkan punggungnya di kursi. Saya tidak habis pikir, gumam Novia. Kamu datang melamar sebagai office support, baju kusut, sepatu robek. Tapi kemampuanmu, bahkan staf senior pun tidak bisa seperti ini. Arya menunduk. Saya memang tidak memiliki pendidikan tinggi, Bu. Tapi saya memiliki bekal yang ditinggalkan oleh ayah saya. Novia terdiam sejenak. Kemudian ia berkata dengan nada yang lebih lembut, kemarin saya agak keras padamu. Arya terkejut. Novia bukanlah tipe orang yang mudah meminta maaf. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Tidak, jawabnya cepat. Saya terlalu kasar. Meskipun hanya beberapa detik, Arya bisa merasakan ada retakan kecil dalam keangkuhan wanita itu. Namun, retakan itu segera menghilang ketika Novia kembali ke mode profesionalnya. Kita harus menyusun garis besar percakapan untuk pertemuan besok. Saya tidak ingin ada celah sedikit pun. Novia mengambil tablet dan berjalan menuju meja bundar. Berdiri dan ikuti saya. Mereka duduk berdua di meja besar, menyusun poin-poin penting. Sambutan, presentasi keunggulan perusahaan, penjelasan kerjasama, hingga sesi tanya-jawab. Bacakan bagian ini dalam bahasa Rusia, tetapi gunakan intonasi formal, perintah Novia. Arya menurut. Bagian ini dalam bahasa Korea, tetapi buatlah lebih persuasif. Arya melakukannya dengan baik. Setiap kali Arya berbicara, Novia memperhatikan ekspresi wajahnya dengan saksama. Bukan hanya karena bahasanya lancar, tetapi juga karena Arya menyampaikannya dengan kepercayaan diri seorang profesional. Setelah beberapa menit, Novia berkata tanpa sadar, suaramu sangat meyakinkan. Arya menggaruk tengkuknya. Ayah selalu mengatakan bahwa bahasa itu bukan hanya sekadar kosakata, Bu, tetapi juga keberanian. Untuk pertama kalinya, bibir Novia terangkat sedikit. Senyuman samar yang jarang sekali muncul. Baik, hari ini kita akan berlatih seharian penuh. Besok tidak boleh ada kesalahan. Putusnya, pukul 11 siang, latihan dipindahkan ke ruang rapat yang lebih besar di lantai 3. Beberapa staf turut bergabung, memberikan simulasi pertanyaan seolah-olah mereka adalah calon investor yang kritis. Coba jawab dalam bahasa Rusia. Apa keunikan produk perusahaan Anda dibandingkan dengan kompetitor dari Eropa? Tantang seorang staf. Arya menjawab dengan lancar. Staf lain mencoba menjebaknya. Dalam bahasa Korea, bagaimana perusahaan Anda menjamin kualitas produk? Arya menjawab dengan stabil, memaparkan jaminan kualitas dengan tenang. Staf humas berseru pelan. Gila, kalau begini, para investor pasti puas. Ini adalah pertama kalinya para staf memandang Arya bukan sebagai pelamar miskin, melainkan sebagai penyelamat potensial perusahaan. Di sudut ruangan, CEO Novia menyilangkan tangan. Wajahnya tampak puas, namun tetap menyimpan harga dirinya. Sesekali, ia memandangi Arya dengan cara yang tidak ia sadari. Ada rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan pada bawahan manapun. Pukul 2 siang, latihan dihentikan untuk istirahat makan siang. Arya duduk di pojokan ruang makan staf, menyantap nasi bungkus sederhana yang ia bawa dari rumah. Para karyawan meliriknya. Tidak seperti kemarin, kali ini tatapan mereka tidak meremehkan. Beberapa bahkan berbisik kagum. Dia yang akan menerjemahkan besok, ya? Iya, katanya dia sangat fasih. Padahal dari tampang dan pakaiannya tidak kelihatan. Arya hanya makan dengan tenang. Ia tidak peduli jika menjadi bahan perbincangan. Asalkan pekerjaannya berjalan lancar. Tiba-tiba, seseorang datang membawa makan siang dalam kotak dari restoran mahal. Ini untukmu, kata suara seorang wanita. Arya mendongak. CEO Novia berdiri di sana. Semua karyawan langsung menahan napas. Bu, saya sudah membawa nasi sendiri, ucap Arya dengan canggung. Saya tidak mau penerjemah saya pingsan besok hanya karena makan seadanya, jawab Novia dengan dingin, namun terlihat tulus. Ia meletakkan kotak makan itu di meja Arya dan pergi begitu saja. Karyawan-karyawan lain langsung sibuk berpura-pura tidak melihat. Arya menatap makanan itu. Hatinya terasa sedikit hangat.
Tidak ada CEO di dunia ini yang peduli soal makan siang seorang office support, kecuali wanita ini. Pukul 4 sore, latihan final dimulai. Mereka menyusun skenario terburuk, misalnya jika para investor tidak menyukai presentasi atau jika ada perubahan mendadak. Arya tetap stabil dan tangguh. Menjelang sore, matahari mulai meredupkan cahayanya melalui kaca gedung. Latihan terakhir selesai. Novia menutup tablet dan berdiri. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup," katanya. "Besok kita akan tampil sempurna." "Saya siap, Bu," jawab Arya. Saat Arya hendak keluar, Novia memanggilnya lagi. "Arya." Arya berhenti dan menoleh. Novia menatap sepatu Arya yang robek dan kemejanya yang kusut. "Tidak perlu, Bu," kata Arya cepat, menyangka Novia akan menarik tawaran pakaian. "Saya akan menyiapkan pakaian yang layak untukmu besok," ulang Novia. "Saya tidak ingin para investor internasional melihat wakil saya berpakaian seperti itu." Nada suaranya keras, tetapi bukan hinaan. Lebih seperti kepedulian yang ia sembunyikan di balik keangkuhan. Arya hanya bisa mengangguk. "Baik, Bu." Novia menatapnya sesaat. Ada kata-kata yang hampir keluar dari bibirnya, namun ia menahannya. "Pulang dan beristirahatlah. Besok adalah hari besar." Arya keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Novia menyentuh dadanya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menghela napas, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Sejak hari ini, Arya bukan lagi pemuda bersepatu robek. Ia adalah orang yang mampu mengguncang tembok kesombongan dalam diri CEO Novia. Dan besok, semuanya akan terbukti. Keesokan harinya, di ruang rapat Synergy Corp, suasana terasa formal namun penuh ketegangan. Arya, kini mengenakan setelan jas yang dipinjamkan oleh tim humas, terlihat pas dan rapi, duduk di sebelah CEO Novia. Di hadapan mereka, duduk delegasi dari Rusia yang dipimpin oleh Mikhail, pria berpostur tinggi, dan delegasi dari Korea yang dipimpin oleh Emir Han, yang berwajah serius. Pertemuan dimulai. Novia memulai presentasi dengan percaya diri. Ketika tiba saatnya untuk negosiasi, Arya mengambil alih peran sebagai penerjemah. Setiap kata, setiap konsep bisnis yang rumit, setiap tawaran dan kontratawaran, diterjemahkan Arya dengan kefasihan yang luar biasa. Ia tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi juga menangkap nuansa budaya dan formalitas yang dibutuhkan dalam bahasa Rusia maupun Korea. Delegasi Rusia dan Korea mengangguk puas. Emir Han seringkali tersenyum tipis, sesuatu yang jarang ia lakukan. Setelah pertemuan resmi selesai, para investor dari Rusia berdiri dan menyalami Arya satu persatu. Mikhail, pria Rusia itu, menepuk bahu Arya dengan bangga. "You speak like a native Russian. Not just grammar, your soul matches the language," ucap Mikhail. Ucapan itu membuat seluruh staf Synergy Corp melongo. Tidak pernah dalam sejarah perusahaan seorang investor asing memuji staf Indonesia setinggi itu. Emir Han dari Korea bahkan menambahkan dengan senyum lebar. "Your interpreter is the best we've seen in Asia. If he stays here, our cooperation will go smoothly." Tanpa ragu, mereka langsung menandatangani draft awal kerjasama. Angka investasi yang tercantum berpotensi menaikkan saham Synergy Corp hingga berkali-kali lipat. Novia berdiri terpaku di sudut ruangan, menyaksikan semua itu dengan tatapan kosong. Arya, pria dengan sepatu robek yang ia hina 2 hari lalu, telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh staf elitnya. Saat para investor berpamitan, Mikhail sempat berbisik kepada Novia, "Keep him. He is speechless." Setelah pintu ruang rapat tertutup, Novia masih belum sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara takjub, syok, dan sesuatu yang mulai berubah di dalam hatinya. "Arya." Suara Novia akhirnya keluar. Terdengar stabil, namun pelan. "Masuk ke ruangan saya." Para staf menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu yang besar, hingga pintu ruang CEO tertutup rapat. Di dalam ruangan mewah itu, Novia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Ia berdiri membelakangi Arya, memandang keluar melalui jendela kaca tinggi yang menampilkan pemandangan matahari sore yang merayap turun. "Saya marah hari itu. Dan saya sangat salah," ujarnya lirih.
Saya menilai kamu dari penampilan, bukan dari kemampuanmu. Ia memalingkan wajahnya dan menatap Arya. Tidak ada lagi kesombongan yang terpancar dari matanya. Saya minta maaf. Arya spontan menunduk. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak menyimpan dendam. Kenapa kamu tidak marah? Tanya Novia. Arya tersenyum kecil. Orang kecil sudah biasa diperlakukan buruk. Bu, yang penting saya bisa berguna hari ini. Jawaban itu terasa seperti tusukan yang menyakitkan. Novia merasakan jantungnya seperti diremas. Ia duduk dan menatap Arya dengan tatapan yang lebih dalam. Ceritakan tentang bahasa itu. Dari mana kamu belajar semua ini? Arya pun bercerita tentang ayahnya yang seorang guru bahasa asing. Tentang pelajaran malam sebelum tidur. Tentang hari-hari di mana mereka dipaksa berbicara menggunakan bahasa asing di rumah. Tentang kehilangan ayahnya saat SMP, dan tentang perjuangannya untuk bertahan hidup, membawa bekal pelajaran berharga itu. Novia mendengarkan tanpa berkedip. Semakin lama ia mendengarkan, semakin runtuh pertahanannya. Pria ini jauh lebih kuat dari yang ia kira. Arya, katanya akhirnya, kamu bukan lagi seorang office support. Kamu adalah staf khusus penerjemah internasional mulai hari ini. Arya hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Terima kasih, Bu. Namun, tiba-tiba sesuatu menghantam pikiran Novia. Ucapan bodohnya 2 hari lalu, tentang janji bahwa jika Arya bisa berbahasa Rusia dan Korea, ia boleh meminta apa saja. Bahkan menikah dengannya. Pipi Novia terasa panas. Arya, ucapnya tergagap, tentang janji saya, kamu abaikan saja. Itu hanya ucapan orang yang sedang emosi. Arya mengangguk sopan. Saya tidak pernah memikirkan hal itu, Bu. Jawaban itu justru membuat dada Novia terasa aneh. Seperti tidak suka. Seperti sedikit kecewa. Sebelum ia sempat menjawab, kepalanya tiba-tiba berputar. Pandangannya menjadi kabur. Bu Novia, Arya bangkit dengan cepat. Kaki Novia terasa lemas. Tubuhnya merosot. Dan Arya menangkapnya tepat sebelum ia jatuh ke lantai. Bu, ibu pingsan. Arya mengangkat tubuh Novia dan menggendongnya ke sofa berlapis kulit putih. Ia melepas sepatu hak Novia dan menutupi tubuhnya dengan jaketnya sendiri. Ketika Novia membuka matanya perlahan, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Arya yang sangat dekat, penuh dengan kekhawatiran yang tulus. Arya, suaranya nyaris tidak terdengar. Istirahatlah, Bu. Ibu kelelahan. Untuk pertama kalinya, Novia merasa aman berada di dekat seseorang. Bukan sebagai seorang CEO. Bukan sebagai seorang wanita yang harus selalu tampil sempurna. Namun, sebagai seorang manusia yang boleh merasa lemah. Terima kasih, bisiknya. Dan di dalam hati Novia, sesuatu mulai tumbuh, pelan namun pasti. Benih perasaan yang ia tahu seharusnya tidak muncul, namun justru semakin kuat setiap kali ia menatap mata Arya. Sejak hari Novia pingsan di ruangannya, suasana di kantor perlahan berubah. Bukan hanya para staf, tetapi juga sang CEO itu sendiri. Novia datang ke kantor dengan aura yang berbeda. Masih tegas, masih elegan, masih mengenakan pakaian ketat mahal yang menonjolkan pesonanya. Tetapi ia tidak lagi menyombongkan diri di hadapan orang-orang kecil. Dan perubahan itu disadari oleh semua orang. Namun, orang yang paling merasakannya adalah Arya. Pagi itu, 2 hari setelah kejadian pingsan, Arya datang ke kantor dengan kemeja sederhana yang dipinjamkan oleh bagian HR. Sepatunya masih sepatu lamanya yang robek, tetapi setidaknya ia sudah tampil rapi. Para staf menyapanya dengan cara yang berbeda. Beberapa memuji, beberapa mengagumi, dan beberapa diam-diam terpesona. Pagi, Pak Arya. Mas Arya, investor dari Vietnam mencari Anda. Mas, nanti jam 10 ada meeting di Lingual. Arya selalu menjawab dengan sopan. Tetap rendah hati seperti biasanya. Novia memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh. Dulu ia sering merasa jengkel hanya dengan melihat Arya. Sekarang ia justru merasa bangga. Hari itu jadwal Arya sangat padat. Keberhasilan kerjasama dengan Rusia dan Korea membuat perusahaan kebanjiran pesan, email, dan proposal. Banyak negara lain yang tiba-tiba ingin bertemu.
Synergy Corp yang sebelumnya sering diremehkan, kini menjadi kandidat mitra internasional. Dan semua staf tahu siapa yang menjadi pendorong perubahan besar itu. Arya. Sore harinya, Novia memanggil Arya. Arya, ke ruangan saya. Arya mengetuk pintu dengan pelan dan masuk. Ruangan itu kini terasa berbeda. Bukan karena tempatnya, tetapi karena cara Novia memandangnya. Duduk. Ada yang perlu kita bicarakan. Arya duduk dengan hati-hati. Novia mengambil sebuah map tebal dan mendorongnya ke arah meja. Ini laporan kunjungan investor dari Rusia. Saya sengaja mencantumkan nama kamu sebagai penghubung utama. Arya menggelengkan kepala. Jangan, Bu. Nanti saya malah dibilang saya yang meminta. Novia menatapnya lurus dengan tatapan serius namun lembut. Ini bukan hadiah. Ini adalah hasil kerja keras kamu. Diterima. Novia melanjutkan. Mulai minggu ini, kamu akan mendapatkan pelatihan internal tentang perusahaan. Semua departemen akan menjelaskan pekerjaan mereka kepadamu. Saya ingin kamu memahami alur internal perusahaan, supaya kamu bukan hanya sekadar penerjemah. Kamu harus menjadi jembatan antara Synergy Corp dan dunia, kata Novia, menatapnya. Ini bukan sekadar kenaikan jabatan. Ini adalah jalan menuju puncak. Novia bangkit dan berjalan ke jendela kaca. Kamu tahu, Arya, sebelum kamu datang, saya percaya kesombongan adalah baju zirah terbaik. Saya percaya uang dan penampilan adalah segalanya. Tapi kamu membuktikan bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal dari tempat yang paling tulus, dari kemampuan yang diasah dengan perjuangan. Lanjut Novia. Terima kasih. Arya terdiam. Novia, yang berdiri membelakanginya, tiba-tiba berkata dengan nada pelan. Arya, mengenai tantangan saya tempo hari, ketika saya bilang kamu boleh meminta apa saja, termasuk menjadikan saya istrimu. Novia berhenti sejenak, wajahnya menghadap keluar jendela, pipinya sedikit bersemu. Saya serius. Saya tidak pernah menarik kembali perkataan saya. Arya berdiri dan berjalan mendekat, kini ia berdiri di belakang Novia. Ia menatap pantulan wajah Novia di kaca, melihat mata yang biasanya angkuh itu kini dipenuhi kerentanan. Bu Novia, kata Arya lembut, saya tidak ingin menjadikan itu sebuah tuntutan. Karena saya tidak ingin menjadi beban. Novia berbalik menghadap Arya. Kamu bukan beban. Kamu adalah penyelamat perusahaan ini. Dan yang lebih penting, kamu adalah orang yang pertama kali membuat saya merasa menjadi manusia lagi. Bukan hanya CEO. Ia menatap sneakers butut yang masih dikenakan Arya, sepatu yang kini menjadi simbol kemenangan dan integritas. Saya tahu kamu tidak membutuhkan janji itu. Tapi saya ingin memberikan sesuatu yang tulus, yang setara dengan apa yang telah kamu berikan pada